Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali dapat menjumpai Anda di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Abba Love Bali. Tidak terasa kita sudah memasuki di 4 bulan terakhir di tahun 2024. Dan berikut adalah beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, dukung dan doakan Champion Gathering yang diadakan kemarin dan hari ini. Mari kita doakan supaya setiap peserta dapat mengalami Tuhan melalui Champion Gathering ini. Kelas SPK diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi bertempat di lantai 2 Abba Love Bali. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Jemaat Abba Love Bali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk memberikan door prize, dapat menghubungi Bapak Tio di ibadah umum dan saya sendiri Ita di ibadah Youth Pro dan Youth Teens. Pada bulan Agustus kemarin, ibadah Youth Pro mengadakan festival komsel dengan beberapa workshop yang sangat menarik dan luar biasa. Dan berikut adalah beberapa cuplikannya.
so bright upon you. I will be content, cause I know you would never fail me. Even when my knees are shaking, even when my heart is bleeding. Oh, valley, when I walk in the midst of the valley, my life's in the hands of my daddy. I'm already loved, I'm already chosen. Yeah. So for this life I know the goal, no. Cause me, I know this all. Cause my joy and I my body. It's a man I need go. You are. You're my provider. Yeah, you're my provider. You are. You're my provider. You're my provider. Ini saatnya ku akan melihat kebesaran Tuhan di dalam hidupku. Oh na na na, saksikan Tuhan bekerja. Oh na na na, melampaui segala batasan. Oh na na na, perubahan besar terjadi. Sungguh hatiku gegap gempita. So I'm singing na na na, oh na na na, I'm singing na na na, oh na na na, Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan melalui rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi pada rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi pada rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah Bandis Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan. God bless you all. Shalom, Jemaat Abba Love dan Pasar Bali. Hari ini kita bersyukur bisa kembali belajar tentang firman Tuhan secara online melalui YouTube. Hari ini kita terus bersyukur karena penjagaan Tuhan atas setiap kita itu dahsyat dan luar biasa. Kasih, kuasa, kebenaran Allah itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Tema hari ini adalah bertumbuh untuk berbuah. Sesuai dengan tema kita tahun 2024, yaitu berbuah dan bermultiplikasi. Be fruitful and multiply. Saya ingin mengingatkan, kenapa kita mesti bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu lebih rindu, lebih senang setiap kita bertumbuh, berbuah dan bermultiplikasi. Allah lebih rindu setiap kita menghasilkan buah secara utuh. Buah itu berbicara tentang karakter kita, berbicara kasih, kesabaran, berbuah itu berbicara tentang pelayanan kita, berbuah berbicara tentang jiwa-jiwa yang kita bisa beri dampak melalui kehidupan kita. Dan pada pertumbuhan yang perlu kita ketahui adalah kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Tuhan yang memampukan, bukan kuat dan gagah kita. Dan dalam proses kita bertumbuh untuk berbuah, tentunya ada tanggung jawab kita. Lah disinilah kita akan belajar bersama-sama. Ingat Bapak Ibu, dalam proses apapun yang kita lakukan tahun 2024 ini dengan tema berbuah dan bermultiplikasi, selalu saya ingatkan untuk menguatkan tentang apa yang menjadi misi, visi, dan nilai-nilai dari keseluruhan Jemaat Abba Love. Ingat, bagaimana setiap kita menjadi murid Kristus, melalui komunitas sejati untuk memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Melalui murid, komunitas, dan kita menjadi dampak. Dengan nilai setiap kita hamba dalam kasih Kristus. Bukan hamba sembarang hamba. Bukan hamba uang. Bukan hamba posisi. Hamba kehebatan. Hamba seseorang, tapi hamba Kristus, Allah sendiri. Kita diingatkan bahwa
hari-hari ini ada 4 proses untuk kita berbuah dan bermultiplikasi. Saya ingin mengulang sejenak. Dari mulai Januari kita ingat proses ditanam, ya. Rasanya Januari, Februari, Maret, April, ya. Kemudian 2 bulan kita belajar tentang berakar. Dan hari ini sampai nanti akhir September belajar tentang bertumbuh. Dan Oktober sampai Desember berbuah dan bermultiplikasi. Ada beberapa ayat yang akan mengingatkan proses bagaimana kita bertumbuh untuk berbuah. Beberapa ayat dari Alkitab yang berbicara tentang proses pertumbuhan ini yang saya ambil untuk memberikan masukan, koreksi, arahan bagaimana kita bisa bertumbuh untuk berbuah. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa baca nanti di Lukas 8, 4-15. Kemudian perjalanan kehidupan Yusuf di dalam Kejadian 37 sampai 50. Memang ada beberapa ayat itu berbicara tentang Yehuda, 2 pasal saya kira, ya. Nah, kita bisa membacanya. Nah, saya ingin mengingatkan. Saya coba mencari Mbah Google, ya. ChatGPT berkata apa sih yang disebut dengan pertumbuhan? Dan saya kira sama dengan proses yang saya pikirkan atau biasa orang pikirkan. Pertumbuhan itu makna utamanya pertumbuhan spiritual. Walaupun nanti diikuti dengan pertumbuhan seluruh aspek. Emosi, intelektual, fisik, sosial kita dan sebagainya. Berbicara tentang makna spiritual yang mendalam. Merujuk pada perkembangan iman, karakter seseorang dalam hubungan dengan Tuhan. Dan proses ini adalah proses seumur hidup kita. Kalau saya berbicara beberapa menit ini, tidak bisa menggambarkan seluruh proses kehidupan kita. Tapi paling tidak sharing ini bisa memberikan masukan. Bisa memberikan koreksi arahan. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam pengertian pertumbuhan, kasih, iman, pengharapan kita, karakter kita, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, perlu kita ketahui, saya ingin memastikan bahwa kalau saya bilang pertumbuhan apa sih Pak Bita maksudnya? Ya tentunya pertama pertumbuhan iman. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika dalam 2 Tesalonika ya 1-3, aku bersyukur untuk imanmu yang bertumbuh. Iman pertumbuhan. Dan kita tahu Allah itu adalah kasih ya. Dan saya berharap setiap kita bertumbuh dalam kasih. Kasih kepada keluarga kita dulu ya. Kasih kepada komunitas kita, Komsel dalam konteks kita di Abelof. Kasih kepada kejemaatan kita. Kasih kepada tubuh Kristus. Kasih kepada sesama kita, ya tetangga kita, neighbors, bisa arti tetangga yang belum kenal Tuhan, masyarakat, kota kita. Kita bertumbuh dalam apa lagi? Hikmat dan pengetahuan akan Allah. Ya, Paulus mengatakan kau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dalam hikmat dan pengetahuan. Bertumbuh dalam apa lagi? Efesus mengatakan kasih, kesabaran, kemurahanmu. Itu berbicara tentang karakter, sifat ilahi Allah ya, karakter Allah. Bertumbuh dalam apa lagi? Pelayanan atau panggilan ya. Setelah dapat pelayanan kita bisa memenuhi panggilan kita. 1 Petrus mengatakan demikian. Itu yang saya sebut dengan pertumbuhan. Supaya kita bisa mengerti proses yang saya sebut dengan pertumbuhan. Iman, kasih, pengharapan, pengenalan akan Allah ya. Karakter kita, pelayanan kita dan sebagainya. Tadi saya sudah menyatakan bahwa beberapa ayat saya ambil di dalam Lukas 8, 7, dan 14 khususnya. Walaupun saya sarankan kita membaca dari 4 sampai 15 tentang perumpamaan. Ayat ini berbicara tentang proses bertumbuh. Kalau Bapak Ibu jemaat dari Abelof Bali khususnya pasti akan mengikuti proses bagaimana saya menyampaikan mungkin pada waktu beberapa bulan yang lalu tentang proses berbuah dan bermultiplikasi. Nah, saya ingin membacakan ayat ini Lukas 8, 17 dan 14. Dan nanti saya akan mengaitkan dengan perjalanan kehidupan seseorang yang bertumbuh. Lukas 8:7 berkata, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama. Tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Benih, ini ada 4 jenis benih. Benih yang ketiga dikatakan jatuh dalam semak. Dan dikatakan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bertumbuh loh. Hanya sayang dihimpit dan mati. Dan Tuhan Yesus memberikan pengertian, artinya tumbuh di semak itu apa? Yang jatuh dalam semak, ayat
14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan. Bukan atau, bisa tiga-tiganya ya, dan ya. Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Orang bisa bertumbuh dalam konteks ayat ini, tetapi buahnya tidak matang. Orang bisa bertumbuh, tetapi buahnya tidak matang. Orang bisa bertumbuh bahkan tidak berbuah dan mati. Di dalam kehidupan kekristenan kita, pertumbuhan kita itu tidak bisa menghasilkan buah. Buah itu apa sih? Buah itu, kalau saya boleh katakan, dampak. Dampak yang dirasakan dalam konteks ini memuliakan Allah, dampak yang dirasakan oleh kehidupan sesama kita. Keluarga, terutama ya, komunitas sel kita, kejemaatan kita, tetangga kita, sebelah rumah yang nggak kenal, kota kita, masyarakat. Ya. Ada berkata Pak, tubuh Kristus, ya pastilah. Ya, jemaat dan tubuh Kristus. Jemaat lainnya. Itu bisa dirasakan buahnya, dampaknya. Tentu kita akan nanti berbicara tentang buah apa. Ada buah karakter, ada buah pelayanan, buah kasih yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa orang itu bisa bertumbuh tetapi mati atau buahnya tidak matang atau buahnya sia-sia. Mengapa? Tuhan Yesus begitu jelas menunjukkan, tidak perlu ditafsirkan lagi, kekhawatiran kita. Karena itu banyak ayat-ayat berbicara tentang jangan khawatir ya. Ya, ratusan ayat, ada yang katanya lebih dari 365 katanya. Ya, setiap hari bisa dimakan sekali katanya. Kekayaan, kenikmatan. Aneh ya. Ternyata pertumbuhan itu tidak ada kaitan dengan penderitaan. Aneh, Alkitab mengatakan gitu ya. Coba dipikirkan. Yang kelihatannya positif ya. Kekayaan, kenikmatan, kekhawatiran yang negatif ya. Jadi menarik. Kalau kekhawatiran, kesakit, penyakit kan bagus. Ini tidak. Kekayaan dan kenikmatan hidup. Satu kelihatannya mengkhawatirkan, dua kelihatannya positif loh nih. Kaya, nikmat. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan, kenapa kita tidak bertumbuh Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena mungkin kita kena kekhawatiran, sesuatu yang kelihatan negatif, tidak enak, khawatir masa depan, khawatir keuangan, khawatir tentang keluarga, anak dan istri, tapi juga sesuatu yang kelihatan positif, kekayaan, terus kenikmatan hidup, kenyamanan. Itu menjadi musuh. 2-1 ya, 1 negatif, 2 positif. Makanya tidak heran orang menyebut comfort zone. Nah, izinkan hari ini kita melihat bagaimana perjalanan seseorang, tadi saya katakan, membaca di Kejadian 37 sampai 50, berbicara tentang perjalanan Yusuf. Ada banyak orang mengatakan di kehidupan Yusuf adalah gambaran kehidupan Yesus yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Atau kelaparan, atau bagaimana dia menyelamatkan bangsa Israel untuk tinggal di Mesir secara luar biasa. Kita akan belajar bagaimana kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf dikenal sebagai pribadi yang luar biasa. Yang bisa saya simpulkan, nanti Bapak Ibu mesti cari pasal 37 sampai 50 tadi. Dikatakan Yusuf menjadi pribadi yang disertai Tuhan. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ada yang berkata the favor of God. Wah, luar biasa ya. Favoritnya Tuhan, kesukaannya Tuhan. Dan apa saja yang dibuat berhasil. Apa saja? Berhasil di rumah perbudakan Potifar, berhasil di dalam penjara politik. Ditaruh di penjara politik, nggak penjara sembarangan. Nah, bukan hanya itu saja. Yusuf akhirnya dikenal sebagai orang yang bijak, berhikmat. Ada roh Tuhan dalam hidupnya. Yang ngomong bukan sembarangan, Raja Firaun. Nah, kalau nggak ngomong, mungkin keluarga kita, tetangga kita itu bisa menipu, tapi ini raja loh, ya, dikenal. Dan disebut juga Yusuf pribadi yang mengampuni. Dia tidak membalas kejahatan keluarganya, justru dia menyelamatkan keluarganya. Dan yang lebih dahsyat, dia disebut the Savior, penyelamat bangsa Mesir. Dan menurut saya juga bangsa-bangsa.
karena dia memberikan makan, betul, penjual makanan gandum kepada bangsa-bangsa lain. Jarang ya orang seperti itu. Di keluarga dihormati, di komunitas bangsanya, keluarganya disanjung. Di dalam konteks Mesir, orang Mesir, orang yang menerima dia sangat disanjung sebagai Perdana Menteri, orang kedua setelah Raja, dan dihormati di bangsa-bangsa. Mari kita lihat kehidupan Yusuf beberapa saat ini. Yusuf ini adalah satu dari ke-12 anak Yakub. Pada masa mudanya, kita tahu di Kejadian 37, dia ini kalau menurut saya disayang sama bapaknya sih, betul. Mungkin karena belum ada pendidikan parenting keluarga, jadi ada anak emas, ya, anak perak itu. Nah Yusuf ini karena disayang, menurut saya agak ponggah dan sombong. Dia bercerita tentang mimpi gandum dan bintang. Semuanya, bahkan bulan dan matahari ya, menggambarkan keluarga dan ayahnya menyembah dia. Ngomongnya dengan tanda, memang Alkitab tidak ngomong, tapi menurut saya itu arogansi. Kenapa arogansi? Ketika ngomongnya benar, tapi caranya salah, menimbulkan iri masalahnya. Yang iri bukan satu, yang iri 11-11-nya. Ditambah ada anak emas tadi. Dan akhirnya Yusuf mengalami situasi yang sulit, kita tahu. Dan Yusuf kemudian dimasukkan ke sumur, dan terakhir dia dijual ke tanah Mesir. Apa yang ingin saya pelajari dari proses mulai saat Yusuf dijual ke Mesir sampai Yusuf menjadi Perdana Menteri? Saya senang sekali cerita ini karena apa? Yang memproses Yusuf itu adalah keluarganya. Izinkan saya berbicara kepada jemaat Abaloh, khususnya kepada keluarga, ayah ibu, anak, bapak, menantu, atau mertua, keluarga besar. Dalam proses kehidupan Yusuf diuji oleh keluarganya. Banyak orang bertanya, Pak Beta berbuah, bertumbak Beta, bagaimana? Ya coba kamu cek keluargamu, apakah engkau bertumbuh atau tidak, atau berbuah atau tidak, atau tertanam. Ya dulu proses kita berakar, tanya pada mereka. Dan keluarga menjadi proses yang baik. Ya, proses bagaimana keluarga mengasah Yusuf. Keluarga dalam konteks Yusuf menjual ke Mesir. Tentunya Yusuf akan berpikir tentang mimpi gandum dan bintang. Tentunya di dalam menjadi budak dia bisa mengalami proses yang namanya rasa khawatir, takut. Bagaimana masa depannya. Bagaimana dia mengalami situasi yang tidak mudah, Bapak Ibu. Kenapa Yusuf menjadi orang yang luar biasa? Karena Tuhan izinkan rasa kekhawatiran terjadi dalam kehidupannya. Dan yang menarik diuji oleh keluarganya. Bayangan saya kalau suami yang uji istri, ya toh, dan anak-anaknya, istri diuji oleh suami dan anak-anak. Anak-anak dengar baik-baik, anak muda, siapapun juga engkau, anak remaja, kau akan diuji oleh keluargamu. Dan kalau kita melihat pertumbuhan Yusuf nanti akan diuji oleh istrinya Potifar. Diuji oleh juru minum, juru makan yang kemudian mereka diselamatkan, mereka melupakan jasanya Yusuf. Rasa kekhawatiran itu membuat Yusuf tidak mati. Ini yang menarik. Membuat Yusuf semakin berharap pada Tuhan. Membuat Yusuf semakin dia berteriak kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saya percaya kehidupan ini adalah kehidupan yang luar biasa. Dia mengatasi kekhawatiran. Tidak disebut bagaimana cara mengatasinya, tapi yang saya lihat adalah hasilnya. Dia tetap disertai Tuhan. Apa saja yang diperbuat dia berhasil. Paling tidak ada kata-kata yang mengatakan dia mengeluh, dia marah. Dari mana saya bisa tahu? Dari ayat terakhir di Kejadian mengatakan, engkau memperlakukan aku yang jahat, engkau memperlakukan aku yang tidak baik. Dia berkata pada saudara-saudara, tapi Tuhan, dia sebut Tuhan, yang mempersiapkan aku menjadi pemimpin. Kalau tidak mentalitas yang luar biasa, tidak bisa dia mengatasi rasa khawatir. Yang kedua, saya melihat Yusuf mengalami proses yang tidak mudah adalah Yusuf mengalami tantangan, fitnah dari istri Potifar. Istri Potifar mengajak berhubungan seks, berzinah, bercabulan, ya. Tapi Yusuf menolak.
lari. Nggak taunya dia yang dituduh memperkosa atau menggoda lah, merayu. Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana kalau saudara berbuat benar dan baik dituduh salah? Justru yang benar adalah orang yang salah. Dicoba dengan kenikmatan hidupnya melalui seks dan dia menolak. Ya, disedius, digoda, dirayu, dia lari. Tidak mudah. Yang menggoda ini istrinya Potifar, istrinya orang penting. Ya, banyak gambar-gambar istri Potifar yang saya tahu sih pasti gambarannya cantik ya Pak Ferdinand ya. Langsing, cantik gitu, mungkin seksi gitu ya. Dia tolak loh. Berapa banyak kita bisa menang atas tantangan hinaan. Ketika saya diomongin orang, ketika saya difitnah orang, ya, ketika kemudian dirayu orang, ya untung saya nggak pernah dirayu gitu ya. Tapi kenikmatan hidup. Nah, kenikmatan hidup, maaf ya, bukan seks saja. Bisa berbicara harta, tahta, uang. Apakah kita menang atas uang? Apakah kita jujur atas uang? Uang perusahaan, uang sendiri, uang gereja, apa aja? Apakah kita jujur dengan kekuasaan kita? Ya, sebagai orang tua jujur dengan otoritas yang Tuhan berikan pada istri dan anak-anak dari pria. Apakah kita sebagai pemimpin perusahaan kita jujur dengan proses otoritas itu? Maaf ya, bisa berbicara agak menyeleweng sedikit. Apakah kau bayar pegawaimu dengan bayaran yang benar, ya? Itu bicara tentang kenikmatan hidup. Lah, Yusuf menang dengan konteks itu, menarik. Yusuf atasi itu, dia lari, artinya dia menjauh. Pertumbuhan harus bisa dilihat. Bagaimana Yusuf lari dari hal-hal yang jahat. Kenikmatan Yusuf. Tahta wanita, orang berkata, tahta ya. Prosesnya apakah kenikmatan hidup saudara? Zona nyaman saudara. Zona nyaman saudara bisa berupa pelayanan. Zona nyaman saudara bisa berupa mungkin berhala kita, bisa keluarga kita juga. Bisa. Berhala kita bisa hobi kita. Berhala kita bisa kelemahan-kelemahan kita. Hobi saudara apa? Di mobil, hobi makan, hobi apa? Bisa nggak itu menjadi mendominasi, menguasai hidup kita? Saya mengingatkan kalau saudara ingin bertumbuh dan berbuah, pikirkan baik-baik. Apa yang menjadi kekhawatiran, kenikmatan hidup kita? Yang terakhir, Yusuf menang atas kekayaan dan dia menang atas dendamnya. Ketika Yusuf jadi penguasa, dia melihat kakak-kakaknya yang menganiaya dia. Makanya saya katakan Yusuf ini luar biasa. Dan dikatakan di ayat Kejadian 41 ya, 45. Kalau kenikmatan itu bisa lihat Kejadian 39 tentang rasa khawatir, Kejadian 37 waktu masuk di sumur. Saya balik lagi tentang kekayaan dan dendam ini. Di tengah-tengah dia kaya, dia tidak pongah loh saudara. Di tengah-tengah dia menjadi orang nomor 2 setelah raja. Dikatakan Yusuf menggunakan seluruh kemampuannya menjaga kekayaan negaranya. Tidak korupsi loh saudara. Dia buka lumbung-lumbung 7 tahun, dia atur demikian rupa. Dan catatan menyatakan jelas, Yusuf melakukan untuk negaranya. Dan ingat ini negara Mesir, bukan negaranya dia. Menarik sekali. Yusuf itu manusia yang luar biasa karena ini. Menang. Tidak heran ketika dia meninggal, itu dihormati. Catatan sejarah, bahkan di catatan sejarahnya bangsa Mesir mengatakan juga orang Yahudi, orang Ibrani ini ditangisi oleh bangsa itu berhari-hari. Kalau Yusuf tidak menjadi pribadi yang menang atas kekayaan, tidak korupsi, mengatur semuanya, tidak mungkin terjadi. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah masalah dendam. Dia punya kesempatan loh balas dendam, tapi tidak dilakukan. Dia lihat kakak-kakaknya yang dulu membuang di sumur, bagaimana pembicaraan mereka, bagaimana intimidasi, penghinaan ya, si pemimpi. Saya berpikir Yusuf bergumul. Waktu dia bertemu dengan pertama kali sebenarnya sudah bergumul ya. Dan ini pertemuan kan sampai 2 kali ya. Datang, terus datang lagi gitu ya.
menunjukkan bagaimana dia begitu memperhatikan. Walaupun dia juga curiga tentang kakaknya masih, makanya dia pengen adiknya datang gitu ya. Kecurigaan terhadap perbuatan jahat seseorang tidak salah. Tapi setelah dia lihat Benyamin, saya lihat ada sesuatu yang luar biasa. Saudara sekalian, apakah kau dendam? Dendam dengan ayah ibumu, dendam dengan istri, dendam dengan anak, dendam dengan komunitas selmu, pemuritanmu, kelompok pembapaanmu, dendam pada penatuamu, itu Pak Beta, haleluya 12 kali ya. Dendam kepada gereja tertentu, ya, dendam kepada komunitas tertentu, ras tertentu, bangsa ini. Saya sering melihat dari suku tertentu, ya, dendam kepada bangsa ini. Saya lihat, ya. Nah, saya ingin menyatakan, Yusuf menjadi luar biasa karena lepas dari dendam. Dan yang luar biasa lagi, Yusuf memberkati loh. Memberkati yang kelihatannya jadi musuhnya. Dia memberkati keluarganya, mengampuni. Jadi tidak heran kalau Yusuf bisa menjadi pemimpin yang bijak tadi, memberkati bangsa Mesir, memberkati bangsa-bangsa yang membutuhkan makanan, karena dia mengalami proses pertumbuhan yang signifikan. Bagaimana dia mengatasi rasa khawatir, kenikmatan hidup, dan kekayaan. Itu membuat dia semakin bertumbuh maksimal. Itu tidak menghimpit pertumbuhan kehidupan Yusuf. Pertumbuhan selanjutnya, ya, yang semak duri, mereka yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman. Yusuf mendengar firman Tuhan, mendengar mimpi tentang hidup dia. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit. Yusuf tidak terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga Yusuf menghasilkan buah yang matang. Kalau saya bisa merefresh ayat ini melakukan kehidupan Yusuf, itu yang membuat dia berbuah matang. Makanya dia bertumbuh untuk berbuah. Pertanyaannya, kehidupan kita bagaimana? Dan Yusuf dikenal sebagai pribadi yang disertai Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, menjadi pemimpin yang berhikmat dan bijaksana, memberikan pengampunan, penyelamat bangsa. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kehidupan saya. Apakah dalam hidup saya tidak ada khawatir? Ada, selalu ada. Khawatir tentang kesehatan istri, karena istri saya hari ini mengalami yang namanya autoimun. Khawatir dengan kehidupan Abel, dengan adik-adik, dengan masa depan dia, dengan adik-adik autisnya, terus dia berjuang, sekarang ada di rehab center. Ada Lisbeth dengan dia proses kuliah, ada, selalu ada. Dan artinya dengan hidup saya sendiri ada kekhawatiran dengan kondisi fisik yang semakin berkurang dan sebagainya. Tapi selalu saya ingat bahwa Tuhan itu baik. Khawatir dengan mungkin masa depan, bisa ekonomi, bisa kekhawatiran yang lain, bisa, ada. Tapi ada satu yang saya selalu ingat, bahwa Tuhan itu baik. Tadi malam saya berbicara dengan istri saya. Bapak Ibu mesti mengerti kehidupan keluarga kami ini dalam arti tidak kaya, tapi ketika kami butuh itu ada, itu aja masalahnya ya. Belajar berharap pada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika kami kemarin coba diskusi, kami hitung-hitung Pak Ferdinand, ternyata saya sudah sampai ke 24 atau 25 negara tinggal. Dengan transit mungkin bisa 29 negara. Itu saya, karena saya melayani. Istri saya, karena ada anak Abel, yang adik-adik, membuat kami kalau pergi 1 orang atau 4. Kami hitung ternyata anak-anak kami lebih dari 15 negara. Ada 17, ada 19. Bukankah itu luar biasa? Makanya kami berpikir, kita nggak perlu khawatir. Bapak Ibu pikirkan, apa yang membuat Bapak Ibu ditolong Tuhan, kasih kuasa Tuhan yang nyata. Ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan hidup, nyaman, zona nyaman, apakah Bapak Ibu mulai berpikir, bagaimana kita tidak dikuasai oleh sesuatu, supaya tidak menjadi berhala, tidak menjadi ketakutan. Kenikmatan itu bahaya, kenyamanan bahaya. Kenyamanan dalam pekerjaan, pelayanan, kenyamanan hidup, membuat kita kadang-kadang lengah. Saya belajar dalam hidup ini, kalau itu sudah menjadi sesuatunya nyaman, saya pertanyakan, apa yang saya mau lakukan dengan proses ini? Ya, bukan kita cari penderitaan, bukan. Dan kekayaan, dendam, hati-hati. Ya, kita punya namanya insting reptile ya, si bawah sadar yang membalas ya, nafsu binatang kita ya.
kadal. Reptil itu binatang apa nih, semacam binatang apa ya, reptil ya kalau sini. Nah, ingin membalas. Pertanyaannya, apakah kita mau mengatasinya? Saya berharap setiap kita bisa belajar dalam proses ini. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami situasi yang sulit, ingat, kita harus menang rasa khawatir, nikmat, hati-hati dengan comfort zone kita, hati-hati dengan kekayaan kita. Apakah itu menguasai hidup kita? Kisah Rasul 2:42 mengatakan dalam terjemahan TSI, orang percaya rajin mempelajari pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu, firman Tuhan dari jawaban, sering berkumpul, punya komunitas. Apakah engkau punya teman, punya mentor, pembina, pemurid? Apakah engkau punya teman? Apakah engkau punya orang yang kau perhatikan? Murid, orang yang kau bina? Itu penting. Itu kita sebut table of support. Berkumpul dalam persekutuan, berdoa, kehidupan doa, doa bersama-sama, pribadi, doa dengan keluarga, doa dengan komunitas, makan bersama, dan serta melakukan perjamuan kudus. Ini yang saya pikir bisa mengatasi tentang kenikmatan dan kekayaan. Lakukan perjalanan hidup dalam proses salib. Apakah kita selalu ingat tentang proses salib? Saya berpikir itu membuat kita bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Biarlah kami belajar, kami terus belajar, dan kami melakukan. Karena itu yang disebut orang yang berbahagia. Kami sebentar akan berdiskusi, berbicara, ngobrol, sharing, Tuhan pimpin. Diberkati setiap jemaat Abalov atau siapapun yang hari ini online bersama-sama dengan kami. Berkat secara jasmani kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat secara jiwani damai dan sukacita. Berkat secara fisik, tubuh, kesehatan, keuangan, kami lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.